Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Adi Abdillah, CGP angkatan 7 dari SD Negeri Larang 1, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes. Kali ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya Ibu Fembriani Indah Ikasari, SPD. Beliau mengajar kelas 5 di SD Negeri Larang 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu In. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Bu In. Saya minta waktunya sebentar. Akan mengadakan percakapan pra-observasi sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran atau supervisi pembelajaran yang akan Bu In lakukan di kelas. Adapun tujuan dari supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu In lakukan di kelas. Kemudian tujuannya adalah sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu In melakukan pembelajaran di kelas, supaya lebih siap dan percaya diri sehingga nanti dapat memberikan pembelajaran yang terbaik di kelas. Selanjutnya Bu In, untuk itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan dicapai berdasarkan RPP atau rancangan pelaksana pembelajaran yang sudah Ibu In buat? Terima kasih Pak Adi. Untuk tujuan dari RPP yang sudah buat, tujuan pembelajaran itu ada dua. Yang pertama, dengan mengamati gambar iklan, siswa dapat menjelaskan isi iklan dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan berdiskusi dan berlatih mengamati iklan elektronik, siswa dapat membuat kesimpulan isi iklan secara visual. Itu tujuan pembelajarannya Pak. Oke. Selanjutnya, bagaimana dengan area pengembangannya Bu In? Apa yang hendak Bu In capai atau lakukan dalam pembelajaran ini? Untuk area pengembangannya, itu saya ada 3 area pengembangan yang akan saya kembangkan di Pak Adi. Yang pertama itu sikap pada karakter kerjasama dan menghargai. Kemudian di area pengembangan pengetahuan, yaitu memperdalam kemampuan dan pengetahuan siswa dalam menjelaskan isi iklan sesuai dengan tujuan yang tadi. Kemudian di area keterampilan itu memperdalam keterampilan siswa, keterampilan berbicara maksudnya dalam menjelaskan kesimpulan isi iklan. Itu berarti ada 3 area. Ada 3 area pengembangan, dari sikap, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Betul, Pak. Oke. Berikutnya adalah saya ingin mengetahui bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas, mungkin dari strategi, kemudian model dan metode pembelajarannya Bu In. Bisa Bu In jelaskan? Yes. Untuk strategi yang saya gunakan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini berdasarkan kesiapan siswa yang nantinya akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian modelnya menggunakan pembelajaran kooperatif tipe STAD, Student Teams Achievement Division, dengan metode tanya jawab, diskusi kelompok, dan ada RRB, round robin brainstorming, dan penugasan. Ya. Kemudian, oke, menarik sekali Bu In. Kemudian selanjutnya, bagaimana dengan media pembelajarannya? Media apakah yang akan Ibu In gunakan dalam pembelajaran nanti di kelas? ya, ada 5 media. PowerPoint, Oke, laptop, laptop, kemudian ada HP juga, handphone, ada LKPD, lembar dan kerja, poster. poster. Ya, jadi ada 5 media ya yang akan digunakan oleh Bu In di dalam pembelajaran di kelas nanti. Ada PPT atau PowerPoint, kemudian laptop, HP atau handphone ya, LKPD, lembar kerja, kemudian poster. Oke. Ya, terima kasih Bu In, luar biasa sekali. Kira-kira hari apa akan kita lakukan pembelajaran di kelas Bu In? Kamis aja ya Pak. Kamis, oke, berarti hari Kamis. Saya akan datang ke kelas Ibu, melakukan supervisi. Saya akan melihat dan mengamati, mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Kemudian setelah supervisi nanti kita akan melakukan kegiatan yang terakhir, yaitu pasca observasi, yang nanti akan didampingi juga oleh Ibu PP, pengajar praktik saya selaku CGP, yaitu Ibu Safrina.
mungkin setelah nanti ya Bu, setelah pembelajaran ya. Demikian sebelum kita mengakhiri percakapan ini, kira-kira dari proses pra observasi ini apa yang Ibu ingin dapatkan Bu? Bisa disampaikan? Observasi ini ya Pak. Ya. Jadi saya mendapatkan gambaran tentang apa saja yang harus saya persiapkan mengenai media, model dan metodenya dari sekarang supaya nanti pada kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik. Oke, ya. Jadi menarik sekali pembicaraannya. Terima kasih atas waktunya Bu Iin sudah bersedia berbincang-bincang dan membantu tugas saya dalam kegiatan guru penggerak di tahapan praobservasi ini. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa pada kegiatan observasi pada hari Kamis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah istirahat ya? Sudah. Hari ini masuk semua? Masuk. Sudah sampai apa belum? Belum. Belum apa sudah? Belum. Sudah siap melanjutkan pembelajaran? Sudah. Pagi-pagi kalian sudah berdoa. Sekarang lanjut istirahatnya sudah cukup kan ya? Sekarang lanjut untuk belajar kembali. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, sesuai dengan jadwal hari ini adalah mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, sebelum itu tadi pagi kan kamu belum pada nyanyi ya, karena kita sholat duha. Nah, sekarang nyanyi dulu deh. Nyanyi sebagai bentuk rasa nasionalis kita. Yuk, Dedek. Bawa bulan ya, pimpin ya. Posisinya siap. Buku sudah siap semua? Sudah. Sudah siap semua? Sudah. Sudah siap. Sekarang kita tepuk-tepuk dulu deh. Ya, biar agak rileks. Ya, ingat tepuk konsentrasi. Tepuk konsentrasi. Satu. Tepuk dua. Tepuk tiga. Tepuk empat. Tepuk lima. Tepuk konsentrasi. Oke, hari ini kita akan belajar tentang isi dan kesimpulan. Kalian bisa lihat ya, ini bisa Mbak Junita bisa lihat tulisannya, bisa. Mas ini sudah bisa lihat ya. Hari ini tema 9, subtema 3, pembelajaran 6. Berarti di bahasa Indonesia itu hari ini pembelajaran terakhir. Ya, itu ada isi dan kesimpulan iklan. Tujuan dan manfaatnya, dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menjelaskan isi iklan pada gambar dengan tepat. Yang kedua, dengan kegiatan berlatih mengamati iklan di media elektronik, siswa dapat membuat kesimpulan isi iklan secara visual dengan tepat. Ya, berarti nanti ada iklan, kamu cari tahu tuh isi dan kesimpulannya si iklan tersebut. Siap ya? Siap. Masing-masing kalian silakan. Kemarin kan kita sudah belajar tentang iklan.
apa? Cirinya apa saja? Unsurnya apa saja? Yuk langsung yuk, isi. Acep. Yuk, tuliskan dulu nih. Kamu ingat nih, pembelajaran kemarin kan sudah. Iklan itu apa? Yuk, tulis. Iklan itu apa? Terus cirinya apa? Unsurnya hanya ada 2 loh. Ya, guru ingatkan kembali. Unsurnya ada 2, yaitu ada atau harus ada kalimat apa dan apa. Itu unsurnya. Ya kan? Kemudian cirinya ada 4. Terus iklan itu apa? Ayo semangat nyari. Bagus. Masih ingat. Kan tuh bener-bener tak kasih bintang 2 loh. Kamu bintang 2. Boleh, mau unsurnya dulu boleh. Pokoknya kamu ingat dari pembelajaran kemarin, isi dulu aja. Dua menit lagi. Jangan belum ingat. Kalau misal nggak ingat apa-apa gimana Bu? Ya udah kosongin aja. Itu kan simpel aja. Saya nggak ingat apa-apa tentang iklan, ya udah nggak apa-apa. Tidak harus full semua, nggak apa-apa. Ini kan hanya guru hanya pengen tahu kamu tuh siap nggak belajar tentang ini. Terus mengingat materi yang kemarin sudah guru jelaskan. Kalau nggak ingat kayak Bima nih belum nulis apa-apa misalnya, ya udah dia nggak inget apa-apa, yang diinget apa voli mungkin atau basket gitu ya, kenapa? Udah selesai. Kita tarik. Iya nggak apa-apa. Nanti kan guru tahu. Oh ibas ini. Iya nggak apa-apa. Yuk tarik habis. Waktunya udah habis ya. Gak ada, nanti kesempatan yang lain. Nanti pasti akhir aja lagi. Oke, ini ada yang kosong tuh. Ya. Tidak apa-apa, ini guru hanya mau nyari tahu saja. Halo. Yang sudah siap siapa, yang belum siap siapa, yang masih ingat siapa, yang sudah lupa siapa, ya nggak apa-apa. Ini nanti guru kasih. Fokus ke sini lagi. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Beni sedang asyik mencari artikel, kayak kamu ya, misalnya di search sini atau buka Facebook atau YouTube atau Instagram, bahkan di TikTok kayak gitu ya. Nah, tiba-tiba tuh muncul notif iklan. Biasanya kan kita skip ya. Kalau di YouTube tuh ada iklan kita skip kan. Nah, padahal terkadang iklan itu penting buat kita. Ya, kalian perhatikan iklan ini nih.
kalian menjelaskan isi iklan tadi? Bisa? Nah, hari ini kamu belajar tentang itu tadi. Ada iklan, terus kamu menuliskan dengan bahasa kamu sendiri isi dan kesimpulan iklan yang sudah kamu lihat. Ya, kan kalau iklan tadi, ini kan maksudnya iklan elektronik ya. Ya Bu Guru, ini tetap ingatkan lagi. Yang ini kan elektronik nih. Kalau yang di koran ini ada iklannya pasti ya. Nah, kalau Bu Guru nemu poster nih, atau kamu lihat poster mati nah, well, ini ikutnya cetak apa elektronik? Padahal ini tulisannya apa? Ini ikutnya ke iklan cetak atau iklan yang biasa kamu lihat di balai desa, papan informasi. Ini ada iklan juga di situ ya. Atau di depan sana di bawah sekolah kita, di depan ruang guru itu ada iklan loh. Kalau yang cermat itu pasti tahu itu ada iklan sekolah. Iya, itu bentuknya poster. Nah, sekarang seperti yang tadi Bu Guru sudah jelaskan, kamu nanti Bu Guru bagi menjadi 4 kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti tiap kelompok akan Bu Guru bagikan lembar kerja. Kamu berarti nanti belajarnya nuruti yang di sini, ya, supaya nanti ketika kamu menyimpulkan isi iklan itu runtut langkah-langkahnya. Paham? Oke, untuk kelompoknya ya, silakan bergabung dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 ada Naswa, Febri Safira, Rima, Yuwanita, Arka, dan Bima. Kelompok 1 nanti duduknya sebelah sini. Ini kelompok 2 di sini, kelompok 3 di tempatnya Safira, kelompok 4 di tempatnya Asidan. Silakan. Safira, Naila, Nailul, Zidan, Zihan, Ikas, ada semua? Kelompok 4 Amira, Anissa, Junita, Farhan, Reza, dan Sydney. Nah, diskusi apa? Kelompok Sihan paham ya? Mas Sihan paham ya? Jadi kalian nyari 3 iklan. Iklan apa saja? Nanti linknya di Kompas atau bisa langsung dibagikan ke WA group. Paham? Oke. Ada kuotanya semua kan? Ada. Silakan dimulai dari sekarang. Yuk, cari. Langsung ke YouTube boleh, mau di Google dulu boleh. Udah ketemu, ada yang ketemu. Ini iklan apa?
Ada yang ya? Ada yang nanya? Kalau nggak ada nanya tuh ya tadi paham? Tidak paham? Bu? Nggak tahu. Apa nomor 1 ada yang nanya? Tidak ada. Dengar nggak tadi? Ada dengar dan enggak. Berarti nggak dengar. Oke, yang komersial oke lah ya. Guru anak seperti itu. Yang kedua, Iklan perusahaan. nah, Iklan perusahaan ada Bank BRI. terus Iklan tersebut merupakan jenis iklan perusahaan iklan yang diproduksi oleh Bank BRI. Ini diharapkan memberikan pesan kepada konsumen bahwa Bank BRI melakukan segala kegiatan usahanya dengan hati. nah, bisa diterima sesuai dengan iklannya apa enggak? Dilihat dong yang lain. Yang iklan itu termasuk iklan apa? Perusahaan apa iklan layanan masyarakat? Perusahaan. Sudah dilihat? Sudah. Benar apa salah yang dikemukakan Mbak Safira? Benar. Oke, lanjut. Gantian Naila. Iklan layanan masyarakat berisi membuang sampah. Iklan tersebut merupakan jenis iklan layanan masyarakat yang memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat tentang pentingnya buang sampah pada tempatnya dengan adanya iklan tentang buang sampah pada tempatnya. Ini diharapkan masyarakat mendukung dan memutuskan usaha pemerintah. Ada yang mau bertanya tentang yang sampah nih? Ya. Termasuk sampah. Ayo. Saya bertanya botol termasuk sampah apa? Botol itu termasuk sampah apa? Plastik. Ya. Ada lagi? Tuh Aisyah berani loh. Reza, biasanya tanya Reza. Ayo bertanya. Ayo. Tanya dari mana? Iklannya ada di mana? Di internet atau YouTube? Terus ada lagi sih? Ya ada. Ya Farhan, bisik-bisik. Ayo tanya. Kalau kita membuang botol di sungai akan jadi habak. Kalau kita membuang botol di sungai, jadi bagaimana? Banjir. Itu yang bertanya Mas Farhan, bukan bu guru-guru aja mau bilang bukan. Banjir. Betul enggak Mas Farhan? Betul banjir. Betul. Mau tanya kelompok 1, ini kayaknya berat Pak. Kelompok 1 mau nanya Pak? Oh nanti aja. Ada lagi? Sudah? Hanya seperti itu? Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi. Silakan. Silakan. Ya silakan dibaca. Iklan
Udah? Apa? Kok malu-malu ya? Nggak kedengeran katanya Mira. Ganti. Tahan yuk. Suaranya Tahan yuk. Yang putra tuh. Suaranya keras. Suaranya keras. Yang terakhir ya tadi. Yang ketiga. Kelas. Diakhiri Mbak. Ayo, kamu kelasnya berbawa. Nah, yuk. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang iklan. Bentar, berarti Mbak siapa yang tadi ngirim? Mana Swa? Tuh, kayaknya dibuka di grup. Ada 3. Yuk. Iklan komersial nomor iklan Perhatikan. kemasan jernih. Kesimpulan iklan tersebut merupakan iklan yang menginformasikan tentang produk Sprite Nobokis. Iklan perusahaan. Nomor isi iklan perusahaan Inka. Iklan tersebut merupakan jenis iklan perusahaan yang menekankan pada citra perusahaan. Tanya, ini nanya nih. Iklan layanan masyarakat. Iklan tersebut merupakan iklan layanan masyarakat yang memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat tentang jejak dalam bermedia. Siap, tanya. Siap menjawab. Yuk, siapa yang mau tanya? Bu, Ya, Mas Ihan. mencari iklannya di mana? Oh, mau cari iklannya di mana? Di internet atau pada YouTube? Tutup. Gitu. Terus ada lagi? Iya, Mas Reza nih. Apa manfaat Sprite? Apa manfaat Sprite? Bisa minum kalau panas itu Sprite seger. Ya, terus apa lagi? Oh, banyak sekali di internet. Mau tanya kamu deh. Satu yuk. Safira. Sprite nyatanya jadi enggak? Iya. Apa? Sprite Sprite? nyatanya jadi enggak? Sudah pernah minum semua? Sudah. Berarti real ya? 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 Oh nih, tadi kan kalian ada yang nanya cari iklannya sama siapa? Dibales. Cari iklannya sama siapa? Bareng-bareng. Bareng-bareng. Akan nyari. Tahu tadi isi iklannya apa ya? Ada lagi? Ya. Sana. Ini berarti bukan korban iklan ya, tapi memang benar-benar sudah menjadi pengonsumsi iklan. Karena dari iklan. Mau nanya nggak? Nanti kan nggak nanya nilainya cuma setengah ya? Hah? Ada lagi. Oke, yuk. Tekan gambar di atas. Unsur iklan yang tidak ada adalah D. Nomor 2. Berikut ini adalah ciri iklan yang baik dan benar kecuali D. Produk apakah yang ditawarkan pada iklan tersebut? Oke. Iklan di internet dapat disampaikan dalam bentuk di bawah ini kecuali
motivasinya? Oke, tujuan dari pembuatan iklan di atas adalah pemberitahuan tentang iya B itu apa? Oke, nomor 10, iklan sebuah produk atau jasa harus dibuat dengan kalimat yang jujur dengan tujuan agar tidak merugikan konsumen. Sebutkan benarnya saja. Kelompok 1 8 5 6 angka 7 8. Kelompok 2 Aisyah 5 6. Kelompok 3 Naila 6. Safira 7. Nailul 5. Sihan 6. Sidan bebas 5. Kelompok 4 Junita Reza Amira 7 6 4. Dari itu dulu. Tadi kamu ngomongnya berapa? Akan membacakan. Ini kan tadi kalian individu ya. Tapi nilainya bergabung jadi 1. Nanti kelompok mana yang peserta atau anggotanya itu paling banyak betulnya. Ya. Kelompok 1 jumlah keseluruhan betul. Kelompok 1 38. 28. Kelompok 3 36. Kelompok 4 37. Kelompok 1. Jangan maju. Makasih ya. Di bawah dong. Di bawah. Hadiahnya saya mau yang lain nggak kamu lihat ini ya. Ini buat kamu. Lumayan dapat 2.000 kan hari ini berarti. Sudah ya. Nanti bisa dilihat sendiri. Oh, Sita hari ini bahagia dan semangat dan seterusnya. Ada ini yang bisa kalian nanti sebisa mungkin diingat supaya nanti ketika pembelajaran berikutnya, ketika ada kertas kosong lagi, kamu bisa langsung menuliskan 3 kata-kata ini. Cermat ya, ketika kamu membaca, menganalisis isi dan kesimpulan iklan itu harus cermat, harus tahu ide pokoknya apa dan spesifikasi dari produknya apa. Paham? Oke. Terakhir, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah itu istirahatkan. Tapi sebelum itu, guru masih kesulitan. Ada tugas. Ya.
Kemudian kamu telah isi iklan dan simpulkan iklan tersebut dengan bahasa kalian sendiri. Tapi jangan pakai bahasa Jawa, pakai bahasa Indonesia. Tapi kata-katanya kamu sendiri kayak tadi. Ya, presentasi lagi pertemuan berikutnya. Minggu depan. Bagus ya, bagus. Ya, acak nanti kelompoknya tetap acak lagi tidak seperti itu. Iya. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita ngapain? Silakan dipimpin penutup kelas kita. 1, 2, penutup ya. Yuk. 1, 2, 3. Ini tangan kananku, ini tangan kiriku. Gerak kanan kiri sampai jumpa lagi. Gerak kanan kiri sampai jumpa lagi. Kita itu dengan membaca hamdalah bersama-sama. Tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Idin. Selamat pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih atas waktunya pada hari ini. Saya akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi, ya, di mana kita kemarin sudah melakukan 2 kegiatan, yaitu pra observasi dan observasi, ya, di mana saya kemarin juga sudah mensupervisi kegiatan pembelajaran yang Bu In lakukan di kelas. Untuk hari ini nanti saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bu In mengenai hasil observasi kemarin saya di kelas Bu In. Siap ya Bu In? Insya Allah siap. Pertama yang pertama ya Bu In, dari pembelajaran yang sudah Bu In lakukan di kelas dari RPP ya, tentang pembelajaran bahasa Indonesia kemarin tentang iklan ya Bu ya. Ya. Dari tujuan pembelajaran Bu In, dari tujuan pembelajaran yang ada di RPP Bu In, yaitu yang pertama adalah tentang tujuannya dengan kegiatan mengamati gambar iklan, siswa dapat menjelaskan isi iklan pada gambar dengan tepat. Kemudian yang kedua, dengan kegiatan berdiskusi mengamati iklan di media elektronik, siswa dapat membuat kesimpulan isi iklan secara visual dan tepat. Dari kedua tujuan pembelajaran tersebut, apakah sudah tercapai Bu In? Secara keseluruhan ya Pak Adi, tujuan pembelajaran yang kemarin dilakukan itu sudah diinginkan ya Pak Adi, sudah berhasil insya Allah. Ya, kemudian berikutnya yaitu tentang area pengembangan. Dari RPP Bu In itu ada 3 area pengembangan. Saya bacakan. Yang pertama adalah sikap karakter, kerjasama dan menghargai. Dalam hal itu tentang percaya diri, kreatif dan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua, pengetahuan, yaitu memperdalam kemampuan dan pengetahuan dalam menjelaskan isi iklan. Yang ketiga adalah dari segi keterampilan, yaitu memperdalam keterampilan berbicara, menjelaskan kesimpulan isi iklan. Dari area pengembangan tersebut mungkin kira-kira sudah tercapai atau belum? Sudah Pak Adi, tapi mungkin ada beberapa yang harus diperbaiki, seperti perbaikan di area pengembangan. Ada beberapa yang harus diperbaiki. Dari area pengembangan yang mana Bu In yang harus diperbaiki? Ada 2 nih Pak Adi. Yang pertama itu di area pengembangan sikap. Kemarin ketika pembelajaran setelah diamati itu untuk percaya diri siswa perlu ditingkatkan kembali. Kemudian di area pengembangan yang keterampilan itu juga perlu dikembangkan. Karena kita kan kemarin presentasinya kelompok, jadi belum maksimal hanya pada 1 orang yang berbicara di depan atau 2 dalam satu kelompok. Jadi belum semua menyeluruh
mampu menjelaskan hasil diskusi yang sudah dilakukan. Ya, memang kemarin saya lihat ada pada waktu presentasi dari masing-masing kelompok, memang untuk pembagian tugas dari masing-masing kelompok itu tidak merata ya Bu. Ya, jadi masih ada dominan dari siswa-siswa, salah satu siswa saja yang aktif ya, yang lainnya seperti kurang aktif atau mungkin tidak menyampaikan pendapatnya secara langsung. Ya, betul sekali Pak Adi. Kemudian yang lain mungkin apa masih ada yang harus dikembangkan di area pengembangan dari segi keterampilan, mungkin berbicara. Kalau berbicara tadi Pak Adi masuk di keterampilan, mungkin saya akan garis bawahi yang dikesadaran diri pada pengembangan kompetisi sosial emosionalnya. Di kesadaran diri kemarin kan ketika pembelajaran di awal kita ada pembagian kertas kosong. Ya. Nah itu kan untuk memantau persiapan siswa dalam Mengikuti, memahami materi, ya. untuk mengikuti, menggali ingatan mereka di materi sebelumnya. Nah ternyata hasilnya Pak Adi dari 22 siswa itu masih ada sekitar 7 anak yang kertasnya masih kosong. Otomatis kan bisa disimpulkan mereka belum siap dalam mengikuti pembelajaran hari itu. Untuk nanti di situ di kesadaran diri berarti perlu ditingkatkan untuk belajar dulu sebelum mengikuti pembelajaran. Ya, luar biasa sekali Bu In. Jadi memang sebelum melakukan pembelajaran Bu In sudah memberikan kertas ya Bu ya untuk menggali atau mempersiapkan anak sebelum mengikuti pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya adalah strategi ya, strategi yang dipersiapkan Bu In. Nah, kemarin strategi pembelajaran Bu In adalah pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran KSL. Nah, kemudian ada membagi beberapa kelompok siswa ya Bu menggunakan model pembelajaran kooperatif tipe STAD. Nah, dari strategi yang dipersiapkan itu mungkin ada yang kurang atau mungkin ada yang masih harus ditingkatkan Bu. Ya. Ada model pembelajaran STAD kemarin kan ada pembagian kelompok. Nah kemarin setelah diberlakukan ketika pembelajaran hari itu saya rasa untuk pembagian kelompoknya masih terlalu besar. Jadi anggotanya itu masih terlalu banyak. Mungkin di nantinya ya Pak untuk pembagian kelompoknya satu kelompok itu cukup 3 sampai 4 siswa saja. Jadi dalam pembagian kelompoknya ya Bu masih terlalu besar. Kemarin banyak. berapa ya Bu? Itu kan kemarin 6. Ada yang muncul Ada yang ya. Jadi kurang maksimal mungkin ya Bu ya. Dalam diskusi kelompoknya, kemudian dalam pembagian tugasnya ketika mempresentasikan hasil diskusi. Iya, betul. Ya Bu, dari beberapa observasi yang sudah saya lakukan kemarin ada beberapa catatan ya Bu ya dari saya bahwa pembelajaran sudah berjalan dengan baik sesuai dengan yang ada di FFP, tapi tadi yang sudah disampaikan masih ada beberapa siswa yang masih kurang aktif ya Bu, masih kurang aktif dalam pembelajaran, masih kurang aktif dalam diskusi. Nah, kemudian pembagiannya ya Bu, mungkin pembagian dari masing-masing kelompok itu tugas-tugasnya. Misalnya kemarin dari pembelajaran kan mencari iklan ya, lewat media YouTube, lewat HP. Nah, jadi mungkin di pembagian tugasnya ada satu anak yang mencari iklannya. Kemudian yang kedua adalah mencatat apa itu jenis iklannya ya Bu, kemarin ada tentang iklan komersil apa ya, komersil kemudian itu ya. Mungkin itu saja ya Bu pertanyaan saya. Kemudian dari aspek-aspek ya Bu ini yang strategi dan pengembangan. Nah, tadi sudah Bu ini sampaikan aspeknya ada 3 ya. Sini di lembar observasi saya sudah terpenuhi semua Bu. Ya, jadi sudah terdapat di pembelajaran mungkin dari aspek atau strategi area pengembangan yang ingin dikembangkan oleh Bu ini. Nah, kemudian dari aspek atau pengembangan itu tentunya ada hal-hal yang masih kurang atau ingin ditingkatkan. Nah, apa saja Bu yang ingin ditingkatkan? Ditingkatkan di Pak Adi. Ya. Yang pertama tadi yang KSN nih, KSN. itu di kesadaran diri. Ya. Tapi saya harus mencari cara lagi supaya sebelum pembelajaran mereka siap. Siap. Itu. Kemudian di aspek sikap
sikap ibu? Itu berarti terutama pada percaya diri nih Pak. Percaya diri. Itu anak-anak. Berarti saya juga harus mencari strategi lagi supaya anak-anak mau untuk mungkin berani ya, berani ya, menyampaikan berani. pendapatnya atau hasil diskusinya ya. Jadi tidak monoton anak-anak itu saja yang mohon maaf hanya satu orang saja. Dari apa lagi? ada di media nih Pak. Media pembelajaran. Nah, kemarin karena kita kan satu kelompok itu yang tadi terlalu banyak anaknya, media pembelajarannya atau alatnya kan Hanya satu atau dua. Ya. Nah kemungkinan kan mereka juga kesusahan ketika mengoperasikan karena alatnya cuma dua. Kalau Jadi misal- tidak efektif. Ya, mohon maaf misalnya ketika ada salah satu anak yang ingin juga Ini mencari iya, mencari. betul. Kalau semuanya mungkin kan lebih enak lagi. Ya. Karena kemarin saya lihat anak-anak antusias sekali ketika membuka YouTube ya Bu. Betul. Mudah itu kan anak-anak di rumah biasa membuka YouTube, tapi kemudian dipraktekkan sebagai metode pembelajaran di kelas untuk mencari iklan. Dan kebetulan kemarin saya lihat banyak iklan yang dicari itu tentang semuanya tentang makanan ya Bu. Tentang makanan. Kebetulan iklan kan kasihan ya Pak Adi, Iya, jadi pasti. mungkin ke situ juga Iya. arahnya. Ya, Arah atau dari dari area pengembangan tentang tadi pembelajaran KSE tentang kesadaran diri ya Bu. Jadi tujuannya hendak kita seperti apa Bu dari KSE tersebut? Untuk SED kesadaran diri, berarti nanti anak-anak mampu dirinya sendiri supaya lebih siap lagi untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Ukuran keberhasilannya seperti apa Bu? Karena kita kan kemarin juga ada apa? Itu ya, kapan Iya, itu ya? itu kan bisa dilihat dari situ. Kemudian saya juga kan ada tabel pengamatan ya Pak, observasi nilai untuk ini yang KSE juga nanti kan di situ ada nilai atau skor akhir dari masing-masing siswa. Jadi saya nanti kan bisa lihat dari si A si B-nya yang masih kurang siapa, yang perlu ditingkatkan Apa? siapa. Ya. Berarti saya acuannya itu lembar Berarti observasi. lembar observasi dan tabel pengamatan itu. Betul. Pendukungnya Bu, berarti pendukungnya tadi tentang tabel itu ya Bu? Menggunakan tabel itu. Mungkin nanti ada kartu kendali Pak. Itu nanti pendukung untuk selanjutnya ya, nanti kartu kendali. Jadi setelah pembelajaran nanti mereka wajib kartu kendalinya saya bagikan. Nanti setelah pembelajaran Ya, diambil lagi. Waktunya Bu, kira-kira untuk area pengembangan itu akan dilaksanakan Jadi ketika pembelajarannya Pak. pembelajaran selanjutnya. Iya, pembelajaran. Kemudian yang kedua Bu, tadi Bu ingin menyampaikan aktivitas pengembangannya adalah sikap percaya diri. Jadi yang dikembangkan adalah mungkin sikap percaya diri pada anaknya ketika menyampaikan pendapatnya. Tujuannya hendak dicapai Bu dari sikap percaya diri tersebut. Ya, peserta didik lebih percaya diri untuk mengungkapkan pendapatnya. pendapatnya. Ukuran keberhasilannya siswa berani ya Bu. Iya, Mungkin siswa berani. siswa Tanpa berani. harus disuruh pun kan biasanya kalau sudah percaya dirinya ini bagus kan langsung ya Pak ya. Ya. Gitu. Pendukungnya mungkin apa Bu? Sama Pak berarti ada Ya, tabel tabel. pengamatan atau observasi, untuk observasi. Kemudian waktunya juga sama ya Bu ya ketika pembelajaran. Kemudian yang ketiga Bu, media pembelajarannya mungkin kurang memadai atau kurang banyak ya Bu. Kurang banyak. Itu berarti nanti Tujuan yang hendak capai dari kurangnya media tersebut Bu. ya berarti pengoptimalisasian media pembelajaran. Ya, ukuran keberhasilannya ketika kita menggunakan media yang banyak, otomatis pembelajaran akan berlangsung lebih efektif ya.
Jadi pendukungnya itu ya Bu, medianya. Jadi kemarin Ketersediaan ya? ketersediaan. Kemarin kita menggunakan HP Bu. HP. Berarti kemarin HP-nya cuma satu. Ketika nanti mungkin belajar berikutnya anak-anak masing-masing Iya. bawa HP sendiri-sendiri. Karena kan kebetulan punya loh. Kalau kemarin memang hanya satu kelompok perwakilan saja bawa satu atau dua. Kalau ini berarti diwajibkan semua membawa karena kan di sini belum ada Belum ada. itu. Iya. HP-nya kan belum ada. Waktunya mungkin ada pembelajaran Iya. sama gitu. Terima kasih pada Bu Iin tentang percakapan kita hari ini pasca observasi ya. Tadi sudah disampaikan dengan baik aktivitas pengembangan dan kemudian ukuran keberhasilannya, tujuan yang nanti capai serta pendukung-pendukung yang bisa membuat pembelajaran lebih menarik ya dan berpusat pada murid. Terima kasih kepada Bu Iin atas waktunya, atas percakapan kita hari ini. Saya sampaikan terima kasih. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.